Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novri Dor Purbasi Langit, NIM D1B018154, mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai koperasi dan kelembagaan agribisnis. Tapi sebelum saya masuk dalam pemaparan, terlebih dahulu saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Insinyur Adelaida Malik MS dan Bapak Ardian Saputra SPMSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis. Baiklah, saat ini kita akan masuk ke dalam topik yaitu koperasi dan kelembagaan agribisnis. Seperti dalam judulnya, kita akan membahas mengenai badan usaha ataupun wadah yang membantu untuk meningkatkan perekonomian. Jadi, hari ini kita akan membahas dua topik, yang pertama ekonomi dan yang satu lagi adalah koperasi. Ekonomi merupakan suatu kegiatan ataupun proses yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan dari hidup manusia itu tidak terbatas, namun sumber daya dalam pemenuhan kebutuhan itu sangat terbatas. Oleh karenanya muncullah nilai ekonomi ataupun yang disebut dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah proses ataupun nilai dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Jadi di sini kita akan membahas mengenai yang pertama itu adalah koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi merupakan badan usaha yang digunakan ataupun dimanfaatkan untuk mengorganisir dalam pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yang dimana kita mengetahui juga bahwa tujuan daripada koperasi ini adalah untuk mencapai ataupun memperoleh keuntungan dan kesejahteraan ekonomi dari anggota dalam koperasi itu sendiri dan juga kepada masyarakat yang ada di lingkungan kita. Jadi tujuan daripada ekonomi dan koperasi ini dan bagaimana hubungan mereka adalah koperasi diadakan untuk meningkatkan taraf ekonomi dari para anggota dan masyarakat yang ada di sekitar koperasi. Jadi kalau kita ketahui bahwa ekonomi koperasi ini merupakan suatu organisasi yang bersaing yang bersama, yang berdasarkan kekeluargaan, berasaskan kekeluargaan, lalu yang bertujuan untuk mencari profit ataupun keuntungan baik untuk anggota itu sendiri dan juga masyarakat umum yang berada di sekitaran daripada koperasi itu. Jadi koperasi ini ialah berasal dari bahasa Inggris cooperation yang artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama, yang sulit dicapai jika mereka lakukan secara perorangan. Prinsip daripada koperasi ini ialah bersifat keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela. Lalu yang kedua, pengelolaan yang demokratis. Yang ketiga, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan ekonomi, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan informasi. Jadi di Indonesia sendiri itu telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 ialah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Lalu pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Manfaat daripada koperasi itu tentunya banyak. Jadi saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana manfaat koperasi dalam bidang ekonomi. Jadi kalau dalam bidang ekonomi itu meningkatkan penghasilan para anggotanya. Sisa hasil usaha itu dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan aktivitas yang berlangsung. Lalu menawarkan barang dan jasa dengan lebih murah dibanding dengan toko-toko yang lain. Hal ini bertujuan agar barang jasa ini mampu dan dapat dibeli oleh anggota ataupun masyarakat umum yang kurang mampu. Lalu koperasi ini sendiri dalam bidang ekonomi itu melatih masyarakat untuk melakukan atau untuk menggunakan pendapatan secara efektif dalam membiasakan hidup hemat. Lalu ada juga manfaat koperasi dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial ini mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat kerja dan semangat kekeluargaan dan mendorong terwujudnya masyarakat damai dan tentram. Di sini juga
kita bisa menjalin interaksi dengan sesama anggota dari koperasi dan masyarakat yang ada di sekitaran tempat koperasi kita berada. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam topik, yaitu memahami ataupun lebih mendalami mengenai koperasi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai apa itu koperasi dan bagaimana sejarah dan perkembangan koperasi di dunia dan di Indonesia. Yang pertama kita akan membahas apa itu koperasi. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang mengorganisir tentang pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Terlebih juga kita mengetahui bahwa koperasi itu sendiri bertujuan yaitu untuk meningkatkan taraf ekonomi dari para anggota koperasi dan juga masyarakat yang berada dalam sekitaran koperasi tersebut. Dan bagaimana sejarah dari koperasi? Koperasi itu bermula pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19 di Inggris, yang dimulainya itu dikarenakan pada tahun 1770 terjadi revolusi Inggris yang mengakibatkan lebih dibutuhkan tenaga manusia, sehingga pada tahun tersebut sangat terjadi pengangguran besar-besaran yang mengakibatkan tingkat perekonomian sangat menurun. Oleh karenanya muncullah niat daripada masyarakat untuk menciptakan koperasi ini. Pada saat itu koperasi ini disebut koperasi praindustri. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan koperasi di negara-negara yang ada di dunia. Yang pertama kita akan membahas di negara Inggris, yaitu koperasi ini didirikan di kota Rochdale, Inggris pada tahun 1844. Koperasi ini dipandang sukses yang dipelopori oleh 28 anggota yang dimana mampu bertahan, dan sukses itu dikarenakan didasari oleh semangat kebersamaan oleh para anggotanya, yang dimana ketika menghadapi suatu kendala ataupun problem, mereka menghadapinya selalu secara bersama-sama dan menciptakan perkembangan yang secara bertahap. Mereka mulai menyusun pedoman kerja dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan mereka yang disusun secara bersama-sama. Walaupun ada banyak awalnya mengalami hujatan, mengalami kendala, dan mengalami masalah-masalah, tetapi semua itu dikelola mereka secara bersama-sama dan berkembang secara bertahap. Oleh karenanya, Koperasi Rochdale ini tersebut memiliki prinsip, yaitu keanggotaannya yang bersifat terbuka, pengawasan yang secara demokratis, bunga yang terbatas atas modal daripada anggota. Yang keempat, pengembalian sisa hasil usaha sesuai dengan jasanya pada koperasi. Yang kelima, barang-barang tersebut hanya dijual sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan harus secara tunai. Yang keenam, tidak ada perbedaan atas ras, suku bangsa, agama, maupun aliran politik. Yang ketujuh, barang-barang yang dijual tersebut merupakan barang-barang yang asli dan bukan rusak ataupun palsu. Dan yang terakhir, prinsip daripada Koperasi Rochdale ini ialah pendidikan terhadap anggotanya itu secara berkesinambungan. Dari pedoman Koperasi Rochdale inilah prinsip-prinsip pergerakan koperasi dibentuk. Meskipun masih sangat sederhana, tetapi apa yang dilakukan oleh Koperasi Rochdale ini dengan prinsip-prinsipnya tersebut telah menjadi tonggak bagi pergerakan koperasi di dunia. Prinsip-prinsip tersebut kemudian diberlakukan oleh ICA dan sampai dalam Kongres ICA di Paris pada tahun 1937. Baiklah, tadi kita sudah mengetahui mengenai sejarah dan perkembangan koperasi di Inggris, yaitu Rochdale. Jadi dari situlah mulailah berkembang koperasi-koperasi di negara lainnya. Jadi saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih perkembangan daripada koperasi itu di bagian Eropa. Jadi yang pertama itu ada perkembangan koperasi di Prancis. Revolusi Prancis dan perkembangan industri itu yang ada di Prancis telah menimbulkan kemiskinan dan juga penderitaan bagi rakyat Prancis, sehingga lahirlah koperasi ini didasari oleh adanya penindasan dan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat kalangan bawah, sehingga dari sistem kapitalisme yang berkembang pesat saat itu
ternyata harus berhadapan pula dengan kelemahan dari dalam koperasi sendiri. Kurangnya modal, kesadaran, dan pengetahuan yang rendah dari para anggota dan pengurus menyebabkan koperasi sulit sangat berkembang secara pesat. Dari sisi lain, ideologi sosialisme yang muncul sebagai reaksi dari kekurangan-kekurangan kapitalisme itu ternyata tidak mampu berbuat banyak untuk merubah keadaan saat itu. Skipkan dulu. Tapi tidak perlu takut karena sejak saat itu muncullah pelopor-pelopor yang mendorong, yaitu seperti Charles Fourier, baru ada Louis Blanche, baru ada yang terakhir itu adalah Ferdinand Lassalle, yang dia menyadari bahwa perlunya perbaikan nasib rakyat. Para pengusaha kecil di Prancis berhasil mengembangkan koperasi yang bergerak di bidang produksi. Selanjutnya itu ada perkembangan koperasi di Jerman. Jadi sekitar tahun 1848 saat Inggris dan Prancis telah mencapai kemajuan, muncul seorang pelopor yang bernama F.W. Raffeisen. Jadi ini merupakan wali kota dari Vlamersville. Ia menganjurkan agar kaum petani menyatukan diri di dalam perkumpulan simpan pinjam. Jadi setelah melalui beberapa rintangan, tantangan, halangan, akhirnya Raffeisen ini dapat mendirikan koperasi dengan pedoman kerjanya, yaitu anggota daripada koperasi itu harus wajib menyimpan sejumlah uang. Yang kedua, uang simpanan itu boleh dikeluarkan sebagai pinjaman dengan membayar bunga. Lalu yang ketiga, usaha koperasi itu mula-mula dibatasi dengan pola desa setempat agar tercapai kerjasama yang erat. Lalu yang terakhir, pengurusan daripada koperasi itu diselenggarakan oleh anggota yang dipilih dan mendapatkan dan tidak mendapatkan upah. Selanjutnya itu ada perkembangan koperasi di Denmark. Jadi jumlah anggota koperasi di Denmark ini meliputi sekitar 30% dari seluruh penduduk yang ada di Denmark. Wah, sangat sedikit sebenarnya, namun hampir sepertiga penduduk pedesaan di Denmark yang berusia antara 18 sampai dengan 30 tahun belajar di perguruan tinggi. Itu sebabnya hanya 30% saja yang masuk ke dalam anggota koperasi. Jadi dalam perkembangannya tidak hanya hasil-hasil pertanian yang didistribusikan melalui koperasi ini, melainkan itu meliputi pula barang-barang kebutuhan sektor pertanian itu sendiri. Selain itu, di Denmark juga berkembang koperasi konsumsi. Koperasi-koperasi konsumsi ini biasanya banyak didirikan oleh serikat-serikat pekerja di daerah perkotaan. Lalu ada yang terakhir, perkembangan koperasi di dunia, yaitu di daerah Swedia. Jadi salah seorang pelopor koperasi itu yang cukup terkemuka di Swedia bernama Albin Johnson. Salah satu tindakannya yang cukup spektakuler adalah menasionalisasikan perusahaan penyaringan minyak bumi yang menurut pendapatnya dapat dikelola dengan cara yang tidak kalah efisiensinya dengan koperasi pada tahun 1911. Jadi gerakan koperasi di Swedia ini berhasil mengalahkan kekuatan perusahaan besar. Jadi pada tahun 1926 koperasi ini berhasil meluncurkan monopoli penjualan tepung terigu yang dimiliki perusahaan swasta. Jadi demikian perkembangan dan sejarah daripada koperasi yang ada di dunia dan di Eropa. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai perkembangan daripada koperasi di dunia dan di Eropa. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih perkembangan koperasi di Indonesia itu sendiri. Jadi sejarah koperasi itu pada awalnya dimulai dari abad ke-20, di mana pada umumnya sejarah koperasi ini dimulai dikarenakan dari hasil usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Jadi di sini koperasi ini berdiri dikarenakan para usaha kecil yang ingin merubah nasib hidupnya. Jadi mereka bergerak dimulai daripada koperasi. Di Indonesia ide-ide perkoperasian itu diperkenalkan atau dikemukakan oleh R. Aiswira Atmaja
yang dimana pada tahun 1896 dia mendirikan sebuah bank untuk pegawai negeri. Karena semangat yang tinggi, perkoperasian pun selanjutnya diteruskan oleh The Wolf van Westerholt. Jadi pada tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo. Jadi Bapak Sutomo ini sangat memiliki peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Perjuangan koperasi di Indonesia itu bukan mengalami tahap yang singkat, namun banyak rintangan, banyak halangan, banyak proses yang terjadi. Tapi setelah itu, setelah bangsa Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 12 Juli 1947, gerakan koperasi ini mengadakan kongres pertama. Jadi setelah itu, hari itu dan tanggal itu ditetapkan sebagai Hari Koperasi di Indonesia. Jadi demikianlah mengenai sejarah dan perkembangan koperasi di dunia dan di Indonesia. Setelah bangsa Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama kalinya di Tasikmalaya. Hari itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Baiklah, setelah kita mengetahui bagaimana sejarah dan perkembangan daripada koperasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana efisiensi daripada koperasi dan kelembagaan agribisnis. Efisiensi koperasi dan kelembagaan merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber ataupun biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efisiensi koperasi ialah suatu teori yang membahas tentang suatu hasil yang sesuai dengan kemauan dan harapan yang akan menumbuhkan hasil yang maksimal. Sakarwati tahun 2005 yaitu Hendar Kusnedi mengatakan dalam teori produksi ekonomi mikro klasik ada terdapat dua efisiensi. Yang pertama efisiensi teknik dan yang kedua ialah efisiensi ekonomi. Efisiensi teknik ialah besaran yang menunjukkan perbandingan antara produksi sebenarnya dengan produksi maksimum. Yang kedua adalah efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi merupakan besaran yang menunjukkan adalah perbandingan antara keuntungan yang sebenarnya dengan keuntungan yang maksimum. Jadi secara umum efisiensi itu merupakan perbandingan antara output dengan input, atau dalam rumus-rumusan tersebut yang dapat diketahui bahwa efisiensi itu merupakan perbandingan antara hasil dalam ukuran fisik atau rupiah dan faktor biaya yang dipakai untuk memperoleh hasil tersebut. Untuk mengukur efisiensi organisasi itu menggunakan beberapa rasio dan sarana berupa neraca dan catatan yang dimiliki oleh koperasi. Hal itu yang memberikan suatu gambaran secara kuantitatif. Rasio-rasio tersebut diantaranya yang pertama, tingkat perputaran modal usaha, yang kedua profit daripada margin, yang ketiga rentabilitas ekonomis, dan yang keempat adalah rentabilitas dari modal sendiri. Baiklah, jika suatu usaha ataupun koperasi ini dapat berjalan dan berkembang dengan baik, itu semua dikarenakan adanya strategi manajemen dalam pengendalian ataupun dalam kegiatan koperasi dan suatu badan usaha. Apa itu manajemen koperasi? Jadi saat ini kita akan membahas mengenai manajemen daripada koperasi. Manajemen koperasi itu merupakan adalah penerapan ilmu manajemen di dalam koperasi, di mana orang-orang yang diberi wewenang ataupun tanggung jawab dan tugas dalam koperasi tersebut harus melaksanakannya itu dengan tahap-tahap daripada manajemen, yaitu ada perencanaan, ada pengorganisasian, dan ada pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh koperasi yang nantinya harus dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama yang telah disepakati, yaitu untuk memperoleh keuntungan dan kesejahteraan dalam ekonomi. Baiklah, untuk manajemen dari koperasi tersebut ada 3 bagian. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, dan yang ketiga adalah actuating atau leadership.
Perencanaan. Perencanaan ini merupakan proses yang dimana pengurus ataupun manajer daripada koperasi harus menyusun ataupun merencanakan tentang penggunaan sumber daya manusia, penggunaan modal, penggunaan sarana fisik, dan informasi yang dimiliki dari koperasi tersebut yang digunakan untuk meningkatkan tujuan daripada koperasi yang telah disepakati oleh para anggotanya. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian ini merupakan perancangan dan pemeliharaan sistem peran ataupun proses pengaturan dan pengalokasian kerja, wewenang, dan sumber daya di kalangan anggota koperasi yang dimana upayanya untuk tetap meningkatkan tujuan daripada koperasi. Dan yang ketiga itu adalah actuating. Actuating ini merupakan proses penggerakan dan menjalankan segala yang sudah direncanakan yang sesuai dengan kesepakatan yang tetap kita harus mengingat satu hal yaitu tujuannya untuk meningkatkan adalah meningkatkan taraf ekonomi ataupun tujuan bersama yang akan dicapai daripada kegiatan koperasi tersebut. Saat ini kita akan membahas mengenai dari fungsi pengawasan, yang dimana salah satu perangkat organisasi koperasi di Indonesia adalah pengawas, yang tugas pengawas ini sendiri adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha, dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan. Bagaimana koperasi bisa bersaing dengan pasar-pasar lainnya? Baiklah, saat ini kita akan membahas mengenai organisasi koperasi dalam sistem pasar. Sebagai bagian dari sistem pasar secara keseluruhan, koperasi akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang non-koperasi. Untuk memenangkan persaingan, bagaimanapun juga koperasi harus mempunyai kemampuan bersaing di pasar yang tentunya berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Berbagai strategi dan kebijaksanaan yang biasa dilakukan oleh banyak perusahaan non-koperasi harus digunakan oleh koperasi untuk mampu meraih target pasar yang dikehendaki ataupun diharapkan oleh koperasi. Koperasi harus mampu meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, mampu mencari peluang yang dapat meningkatkan pertumbuhan, serta memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam tubuh koperasi itu sendiri. Sebagai organisasi yang dimiliki oleh para anggota, koperasi sangat mungkin untuk memanfaatkan kekuatannya yang terutama berhubungan dengan economic of scale, bargaining position di pasar sebagai akibat bersatunya para produsen dalam koperasi. Kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian ataupun pemanfaatan interlinked market dan transaction cost sebagai akibat self-control dan self-management. Economic of scale dapat diperoleh melalui pembelian bahan ataupun barang. Jadi ketika pembelian bahan yang banyak akan merendahkan biaya daripada rata-rata karena akan memperoleh potongan harga sehingga harga per unitnya itu bisa semakin murah. Bargaining position di pasar diperoleh dengan cara penjualan produk yang dihasilkan oleh organisasi koperasi. Bersatunya para produsen dalam sebuah organisasi koperasi merupakan ajang yang baik dalam mengatur harga jual. Itu berarti koperasi mempunyai kekuatan dalam penawaran produknya. Oleh karenanya, jika koperasi mampu bersaing ataupun bertahan dalam proses penawaran produknya, itu bisa menjadi kekuatan dalam koperasi untuk memenangkan posisi koperasi tersebut dalam pasar dan bisa memiliki nilai sendiri daripada perusahaan-perusahaan lainnya yang non-koperasi. Baiklah. Ketika suatu usaha ataupun seperti kita bilang koperasi ini sendiri untuk mampu berkembang, tentu kita bisa melakukan strategi dengan menciptakan ataupun menjalin kerjasama dan kemitraan usaha terhadap badan usaha lainnya yang non-koperasi. Jadi saat ini kita akan membahas mengenai kemitraan usaha dalam agribisnis. Jadi dalam suasana persaingan yang semakin kompetitif ataupun semakin pesat, keberadaan daripada usaha mikro kecil itu dituntut untuk
mampu bersaing dengan usaha-usaha lainnya yang ada di pasaran. Bagaimana caranya kita bersaing dengan usaha yang ada di pasaran? Salah satunya itu dengan menjalin kemitraan usaha dengan perusahaan lainnya. Jadi dalam konteks ini, langkah kerjasama itu dalam bentuk kemitraan merupakan suatu strategi untuk dapat mengembangkan usaha mikro kecil kita. Dan secara moralnya itu kerjasama ini sangat diperlukan karena mampu menciptakan ataupun memberikan dukungan kepada usaha mikro kecil seperti dalam hal permodalan, dalam hal pembimbingan, pembinaan, dan sebagainya. Namun harus diakui bahwa usaha mikro kecil ini tidak terlepas dari tantangan permodalan, tidak terlepas daripada tantangan sumber daya manusia yang terbatas, tidak menutup kemungkinan juga dalam hal manajemen. Jadi pilihan alternatif pemberdayaan pada usaha mikro kecil ini adalah melalui konsep maksimisasi ataupun mekanisme daripada kerjasama dan menjalin kemitraan usaha dengan perusahaan lainnya. Skip dulu. Oke, sekarang kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kemitraan usaha. Kemitraan usaha itu mengandung pengertian yaitu adanya kerjasama usaha di antara berbagai pihak yang bersifat sukarela, dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan, saling menghidupi, saling mendukung, dan saling memperkuat. Jadi sesuai dengan asasnya yaitu saling menguntungkan, maka setiap usaha itu diharapkan tertutupi kekurangannya satu sama lainnya ataupun bisa saling bekerja sama untuk saling menutupi. Jadi kalau kita ketahui bahwa kemitraan usaha daripada agribisnis ini ada bermacam-macam. Seperti kita lihat berdasarkan jangka waktunya, itu ada kemitraan insidental. Jadi kemitraan insidental ini merupakan bentuk daripada kemitraan yang didasari atas kepentingan ekonomi secara bersama dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kemitraan usaha ini akan berhenti ketika kegiatan tersebut sudah selesai ataupun tidak berlangsung lagi. Contohnya itu antara petani sayuran dengan swalayan. Selanjutnya ada kemitraan jangka menengah. Jadi kemitraan jangka menengah ini merupakan bentuk kemitraan yang berdasarkan motif ekonomi bersama dalam jangka yang menengah atau sesuai dengan produksi. Untuk contohnya ini adalah pemilikan daripada perusahaan oleh petani atau koperasi, yaitu seperti Tebu Inti Rakyat. Lalu ada juga pola kemitraan usaha ini bentuk dengan pola kontrak kerja. Jadi seperti dijalinnya pola kontrak kerja yang dimana pola ini petani ataupun koperasi dan perusahaan agribisnis menjalin hubungan kerjasama dengan melakukan kontrak kerja baik dalam penyediaan saprodi dari perusahaan maupun jaminan daripada pemasaran hasil produksi. Selanjutnya dari pola kemitraan usaha ini juga ada pola kontrak manajemen. Di sini bentuk kemitraan ini ialah berupa bantuan daripada manajemen usaha tani dari lembaga yang berpengalaman dalam manajemen usaha tani seperti koperasi jasa manajemen, perusahaan agroindustri yang telah memiliki kemampuan dalam mengelola agribisnis petani, dan juga dalam pola ini koperasi jasa manajemen dan koperasi dan perusahaan agroindustri itu melakukan bimbingan dan pembinaan kepada petani dan pengurus koperasi. Dan yang terakhir dari bentuk kemitraan usaha agribisnis ini itu ada pola unit pelaksanaan proyek. Jadi dalam pola ini tuh menyatakan peran aktif daripada pemerintah dalam membentuk usaha agribisnis yang sejak awal sampai saatnya dikonversikan kepada petani. Baiklah, jadi itulah tadi kemitraan usaha dalam agribisnis yang mampu kita terapkan sebagai strategi dalam mengembangkan suatu usaha ataupun mengembangkan koperasi yang saat ini sedang berdiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alat kelengkapan daripada organisasi koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, alat kelengkapan organisasi koperasi ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, rapat anggota tahunan.
yang kedua pengurus koperasi, dan yang ketiga pengawasan koperasi. Dan apabila memungkinkan dapat mengangkat seorang manajer dalam koperasi yang bertugas melaksanakan kegiatan usaha koperasi. Mungkin deh. Baiklah, sekarang kita akan membahas satu persatu daripada alat kelengkapan koperasi tersebut. Yang pertama ialah rapat anggota tahunan. Dalam rapat anggota tahunan ini ialah menetapkan anggaran dasar koperasi, menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, lalu menetapkan pemulihan ataupun pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas. Selanjutnya menetapkan rencana kerja, lalu menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus, dan juga menetapkan penggabungan ataupun pelemburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Yang kedua, alat kelengkapan daripada koperasi yang akan kita bahas ialah pengurus daripada koperasi itu sendiri. Pengurus ialah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dan dari rapat anggota itu adalah untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. Pengurus ini menentukan apakah program-program kerja yang telah disepakati dan dalam rapat anggota benar-benar dapat dijalankan. Pengurus koperasi mempunyai fungsi ideal dan karenanya pengurus koperasi mempunyai fungsi yang luas. Yang pertama, sebagai alat atau sebagai pusat pengambil keputusan tertinggi. Yang kedua, sebagai alat penasehat. Yang ketiga, sebagai pengawas ataupun sebagai orang yang dapat dipercaya. Dan yang keempat, sebagai penjaga keseimbangan daripada organisasi koperasi. Topik selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah mengenai organisasi koperasi. Organisasi koperasi adalah suatu cara ataupun sistem hubungan kerjasama antar orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah, yaitu koperasi. Sebagai organisasi, koperasi mempunyai tujuan organisasi yang merupakan kumpulan dari tujuan-tujuan individu dari para anggotanya. Jadi tujuan koperasi sedapat mungkin harus mengacu dan memperjuangkan pemuasan tujuan individu anggota daripada koperasi tersebut yang harus sinkron. Adapun ciri-ciri dari organisasi koperasi ini ialah terdapat sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya itu adalah untuk mencapai kepentingan bersama. Yang kedua, terdapat anggota koperasi yang bergabung dalam kelompok usaha untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi dari mereka sendiri. Yang ketiga, anggota yang bergabung dalam koperasi memanfaatkan koperasi secara bersama yang disebut sebagai perusahaan koperasi. Dan yang terakhir, ciri-ciri daripada organisasi koperasi ini sendiri adalah sebagai perusahaan yang mempunyai tugas untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok dari koperasi tersebut. Dari pernyataan saya tadi dapat kita simpulkan bahwa organisasi koperasi ini terdiri dari anggota koperasi, badan usaha koperasi, dan organisasi koperasi yang sebagai badan usaha yang bertindak sebagai perusahaan yang melayani anggota maupun bukan anggota. Saat ini kita akan membahas mengenai koperasi dalam ekonomi mikro. Dalam pandangan ekonomi mikro, setiap perusahaan ataupun bisa dikatakan koperasi dipandang sebagai badan usaha yang bertujuan untuk mencari laba maksimum. Jadi dalam orientasinya profit motif, sedangkan pada ekonomi dalam koperasi orientasinya bukan hanya sekedar mencari laba, namun meningkatkan sistem dalam pelayanan. Teori ekonomi mikro ini membahas mengenai variabel-variabel ekonomi beserta hubungannya secara individual. Jadi kalau kita ketahui bahwa teori ekonomi dari mikro ini sendiri ialah proses arus barang ataupun jasa yang berpindah daripada perusahaan ke rumah tangga. Namun untuk penentuan harganya di sini dibutuhkan, di sini juga dapat hubungannya ke dalam koperasi seperti dalam hal penentuan harga. Mengingat teori ekonomi mikro itu sendiri juga merupakan teori harga, maka aturan harga seperti apa yang diikuti oleh koperasi dalam
Teori koperasi yang tradisional sasaran yang tak boleh diikuti adalah meminimumkan harga input yang harus dibayar para anggota. Aturan ini bukanlah sebuah deskripsi mengenai perilaku yang aktual dari koperasi. Sebab banyak koperasi akan menggunakan prinsip harga lain dan sering berperilaku seperti perusahaan individual, yaitu mereka memaksimalkan profit yang kemudian didistribusikan kepada para anggota. Pada koperasi dikenal 5 aturan dalam penetapan harga dan masing-masing koperasi dapat menggunakan salah satu dari kelima ini sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan secara bersama. Yaitu yang pertama adalah memaksimumkan profit, memaksimumkan output, memaksimumkan biaya rata-rata, dan keseimbangan kompetitif, dan yang terakhir adalah memaksimumkan dividen per anggota. Kita masuk ke dalam topik yaitu kelembagaan agribisnis. Kelembagaan agribisnis ini merupakan suatu norma ataupun kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan untuk mencapai kebutuhan hidup manusia, yang dimana kelembagaan daripada agribisnis ini berpusat ataupun berputar pada daerah pertanian. Jadi kelembagaan dalam agribisnis ini itu ada terdapat yang pertama, kelembagaan sarana produksi yang terdiri dari produsen, baru ada distributor dan juga ada asosiasi. Yang kedua ada kelembagaan usaha tani. Kelembagaan usaha tani ini yang bergerak dalam bidang usaha tani meliputi seperti rumah tangga petani sebagai unit usaha terkecil di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Yang kedua kelembagaan tani dalam bentuk kelompok tani. Dan yang ketiga itu kelembagaan usaha dalam bentuk perusahaan budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Yang ketiga itu ada kelembagaan pasca panen dan pengolahan hasil, di mana kelembagaan ini ialah untuk melakukan usaha di bidang pasca panen meliputi usaha jasa perontokan, usaha pengemasan, baru sortasi, grading yang dilakukan oleh pedagang dan sebagainya. Yang keempat ada kelembagaan pemasaran hasil, dan yang kelima ada kelembagaan jasa layanan pendukung. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai oligopoli dan koperasi. Koperasi itu merupakan sebagai lembaga yang dimana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi dalam persaingan pasar koperasi haruslah mampu mempertahankan dirinya agar para pelanggan itu tetap mau bekerja sama dengan koperasi. Jadi dalam hal ini koperasi harus mampu menganalisis biaya harga, mengingat bahwa pasar itu tak lepas dari harga-harga yang selalu bersaing dengan ketat antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi ini mulai mengetahui bagaimana koperasi memproduksi barang dengan harga yang murah tapi mampu bersaing dengan para penjual lainnya sehingga tetap bisa memperoleh keuntungan. Dan apa itu oligopoli? Apa itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli itu merupakan struktur pasar yang dimana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar, baik secara independen atau secara diam-diam bekerja sama. Koperasi ini melakukan integrasi vertikal dengan perusahaan lain dengan tujuan upaya untuk meningkatkan efisiensi daripada perusahaan, juga untuk menghindari persaingan ketat antar penjual. Havel Bower tahun 1980 menemukan bahwa banyak entry yang dilakukan oleh koperasi yang berintegrasi vertikal terjadi di pasar lokal atau regional, di mana perusahaan-perusahaan yang telah maju hanya sedikit yang melakukannya. Maksudnya itu secara empirisnya banyak koperasi didirikan atau muncul dalam struktur pasar oligopoli. Pangsa-pangsa di pasar ini dikuasai beberapa penjual saja. Dalam struktur pasar dengan sedikitnya sejumlah perusahaan masing-masing oligopoli memformulasikan kebijakan dengan kewaspadaan akan pengaruhnya bagi para pesaing. Di sini berbagai hasil akibat mungkin saja terjadi, tergantung
daripada derajat mana oligopoli bertindak sebagai pesaing atau sebagai koperasi. Konsep daripada pengoptimalan ini diperlukan untuk melahirkan suatu equilibrium dalam artian itu memilih hasil yang terbaik menjadi tidak dapat ditetapkan dan melebur dalam kabut ketidakpastian yang saling. Kelas saat ini kita akan membahas mengenai teori daripada biaya transaksi. Masalah biaya transaksi ini sendiri berhubungan erat dengan manfaat integrasi vertikal koperasi, yang dimana manfaat dari integrasi vertikal koperasi ini tidak dapat dipandang dari sudut efisiensi yang berhubungan dengan biaya produksi, tetapi lebih mengarah kepada efisiensi yang berhubungan dengan biaya transaksi. Biaya produksi di sini itu diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan ketika proses produksi, dari membeli input, membayar tenaga kerja, dan membiayai overhead pabrik. Sedangkan untuk biaya transaksi ini itu terdiri dari biaya dalam mencari pemasok dari input, yang kedua biaya informasi mengenai kualitas dan harga, yang ketiga biaya tawar-menawar, yang keempat biaya monitor kontrak dengan pemasok input, dan yang kelima itu mengenai biaya legal jika kontrak dilanggar, dan yang terakhir itu membahas mengenai kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat investasi pada aset yang sangat khusus atau aset yang mempunyai kisaran penggunaannya itu sangat banyak. Jadi pembahasan ekonomi biaya transaksi diarahkan pada upaya penghematan biaya transaksi dan peranan daripada biaya tersebut dalam mengendalikan ketidakpastian. Suatu lembaga akan bertahan ataupun berkembang karena berhasil dalam mengendalikan ketidakpastian sehingga meminimumkan biaya transaksi. Sebaliknya, lembaga-lembaga yang tidak mampu mengendalikan biaya transaksi ataupun ketidakpastian maka akan mudah runtuh. Perusahaan yang mampu mereduksi biaya transaksi akan mempunyai keunggulan bersaing dalam pasar yang kompetitif. Kalau biaya transaksi akan menentukan kelangsungan jangka panjang daripada suatu perusahaan. Gitu. Baiklah, dalam suatu kegiatan ataupun usaha tentu dibutuhkan laporan keuangan dari kegiatan tersebut untuk mengetahui apakah kegiatan kita tersebut dapat berjalan dengan baik dan memperoleh keuntungan ataupun laba atau malah rugi. Untuk mengetahui laporan keuangan ini guna untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti untuk kegiatan pada proses selanjutnya. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai laporan keuangan daripada koperasi. Laporan keuangan koperasi ini selain merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan, juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan daripada koperasi. Sekaligus juga dijadikan sebagai salah satu alat untuk evaluasi daripada kemajuan koperasi. Penggunaan utama daripada laporan koperasi ini itu adalah untuk para anggota koperasi, pejabat koperasi, calon anggota koperasi, bank, kreditur, dan kantor pajak. Tujuan dan kepentingan untuk pemakaian terhadap laporan daripada keuangan koperasi ini sendiri adalah untuk menilai tentang pertanggungjawaban seorang pengurus, menilai prestasi daripada pengurus, menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggota, menilai kondisi keuangan, dan sebagai bahan dalam pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi. Adapun tujuan daripada laporan keuangan koperasi ini adalah untuk menyediakan informasi seputaran pemasukan dan pengeluaran daripada koperasi, dan juga berguna sebagai pemakainya untuk mengetahui informasi. Laporan daripada keuangan koperasi ini merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban daripada pengurus terhadap anggotanya selama dia menduduki masa jabatan dalam koperasi tersebut. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai koperasi dan kelembagaan agribisnis. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahpahaman dari materi yang saya
saya sampaikan. Saya mohon untuk mendapatkan saran dan masukan dari teman-teman yang melihat dan para dosen yang menyaksikan, sekiranya dapat membimbing dan membantu saya untuk memperbaiki ke depannya. Terima kasih.